Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Hari ini kita akan belajar melanjutkan bab selanjutnya, yaitu bab kedua tentang sistem pernafasan manusia. Nah, setiap hari kan tentu kamu selalu bernafas, meskipun dalam kondisi tidur sekalipun. Jadi ketika kalian tidur, kalian duduk-duduk manis, rebahan, terus kalian berbicara, kalian makan, pasti kalian akan selalu bernafas seperti itu. Nah, kalian sadar nggak kalau kita bernafas rata-rata itu 12 sampai 18 kali dalam setiap menitnya. Itu artinya dalam satu hari kita akan bernafas sebanyak 17.280 kali. Nah, Masya Allah ya. Jadi, kita harus banyak-banyak bersyukur karena kita bisa menghirup oksigen dengan bebasnya tanpa harus membayar. Jadi kita harus selalu bersyukur karena kita masih diberi kesehatan dan bisa bernafas dengan baik. Nah, bernafas ini merupakan salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, nanti kalian ingat-ingat lagi apa saja itu ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, salah satunya ini adalah bernafas. Nah, tahukah kamu bagaimana proses pernafasan dalam tubuh terjadi? Nah, mesti kalau kalian yang tahu kan, ya, bernafas itu hirup udara, Bu, lalu mengeluarkan lagi. Ya, benar sekali. Nah, itu bernafas secara umum. Jadi, bernafas ini dengan cara menghirup menggunakan hidung, terus mengembuskan lagi udaranya. Nah, nah, kalian bisa membuktikan bagaimana kalian itu bernafas dengan cara mencoba. Kalian kan kalau mandi pasti pernah mencoba memasukkan kepala kalian ke dalam air. Terus kalian coba bernafas di dalam air tanpa alat bantu. Pasti kalian akan kesulitan kan untuk bernafas. Pasti ya mungkin nanti ketika kalian mencoba menahan nafas itu paling lama semenit 2 menit lah. Tapi habis itu kan kalian akan kehabisan oksigen karena kalian akan kesulitan bernafas karena tidak ada udara di dalamnya. Seperti itu. Nah, seperti ini ketika penyelam. Kalau kalian lihat kan ini kan mereka bisa bernafas bebas di air. Tapi penyelam ini membutuhkan bantuan tabung oksigen untuk bernafas di dalam air seperti itu. Nah, kalau kalian buka halaman LKS halaman 21, kalian bisa lihat peta konsep. Nah, sistem pernafasan manusia ini nanti kita akan belajar dibagi menjadi dua, dua subbab besar, yaitu ada sistem dan fungsi sistem pernafasan manusia, dan yang kedua ada gangguan pada sistem pernafasan manusia. Nah, nanti di sistem dan fungsi sistem pernafasan manusia ini dibagi lagi, ada organ pernafasan, mekanisme pernafasan, frekuensi pernafasan, dan volume pernafasan. Nanti gangguan nanti ada macam-macamnya. Hari ini kita akan pelajari yang pertama yaitu mengenai struktur dan fungsi sistem pernafasan. Nah, jadi pernafasan kan merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Pernafasan adalah proses pengambilan oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida ke udara. Jadi ini pengambilan oksigen atau O2 dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 ke udara. Pernafasan ini memiliki fungsi untuk pembakaran makanan dalam tubuh, sehingga pembakaran makanan ini akan menghasilkan energi yang kita gunakan untuk berbagai aktivitas. Nah, pernafasan ini bisa kita biasa sebut dengan respirasi. Nah, bisa disebut sistem respirasi manusia, sistem pernafasan juga bisa seperti itu. Nanti jadi kalau ada istilah respirasi jangan bingung ya. Dalam sistem pernafasan terdapat organ-organ pernafasan dan mekanisme terjadinya pernafasan. Nah, yang pertama nanti kita hari ini akan belajar mengenai organ-organ pernafasan manusia. Setiap kamu bernafas akan terjadi peristiwa pemasukan oksigen atau O2 dan pengeluaran karbon dioksida atau CO2. Nah, udara-udara ini masuk ke dalam paru-paru melalui alat pernafasan yang terdiri dari pertama, rongga hidung. Jadi rongga hidung, terus ada pangkal tenggorokan atau faring. Lalu ada batang tenggorokan atau trakea, lalu ada cabang tenggorokan atau bronkus, lalu ada cabang batang tenggorokan atau bronkiolus, dan paru-paru atau pulmo. Nah, untuk alveolus ini adalah bagian dari paru-paru. Itu. Jadi yang paling utama adalah 6 ini.
Nah, ini ada hidung, laring, terus ada trakea, terus ini ada bronkus tuh cabang dari batang tenggorokan, terus nah cabang tenggorokan ini punya anak cabang lagi namanya bronchioles. Nah, pertama ada hidung dan rongga hidung. Organ pertama yang membantu proses pernafasan kita adalah rongga hidung. Rongga hidung merupakan rongga tempat masuknya udara untuk kita bernafas. Nah, jadi rongga hidung, udara pertama itu pasti masuk melalui lubang hidung terus akan melewati rongga hidung. Nah, rongga hidung ini terdapat rambut-rambut nih, ada rambut-rambut dan selaput lendir yang berfungsi menyaring udara yang masuk ke rongga hidung. Jadi kalau kalian pernah flu, pilek itu akan mengeluarkan lendir kan? Nah, itu salah satu fungsi dari lendir hidung untuk mengeluarkan atau menyaring udara dari kotoran-kotoran yang masuk seperti itu. Jadi kadang kalau kalian pernah kalau kalian ngupil, nah upilnya kalian itu adalah hasil dari saringan kotoran-kotoran yang terdapat menumpuk di hidung seperti itu. Jadi bayangkan misalkan tidak ada rambut hidung dan selaput lendir, pasti kalian ya debu masuk semua, mungkin asap kendaraan yang itu melepek kan jadinya nanti di dalam. Jadi kalau tidak ada penyaringnya kan susah, nanti kita malah cepet sakit seperti itu. Jadi kita harus bersyukur bahkan organ hidung atau rongga hidung ini difasilitasi atau dilengkapi dengan selaput lendir dan rambut-rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk. Nah, tidak hanya itu, di rongga hidung juga terdapat ujung-ujung saraf pembau. Nah, saraf ini berguna untuk membedakan bau-bau yang masuk ke hidung. Hanya kalau kalian menghirup atau mencium bau itu, kalian bisa membedakan mana bau parfum, bau ayam goreng, bau bau tidak enak, bau asap, bau yang lainnya. Nah, jadi ini karena ada ujung-ujung saraf pembau di rongga hidung seperti itu. Nah, kenapa bernafas itu sebaiknya melalui hidung dan tidak melalui mulut? Mengapa demikian? Karena ada beberapa perlakuan khusus yang terjadi di hidung. Nah, yang pertama tadi, udara disaring rambut-rambut halus dan selaput lendir yang terdapat di rongga hidung. Jadi karena disaring nanti bisa dibedakan mana yang udaranya yang bersih dan yang kotoran-kotoran atau debu-debu. Jadi itu di udara itu tidak bersih, tidak bersih seperti yang kita bayangkan. Jadi di udara pun ada partikel-partikel debu yang ada di dalam udara. Apalagi kalau kita sedang di jalan raya, itu pasti debunya banyak sekali. Terus juga banyak gas-gas berbahaya yang dikeluarkan dari mungkin asap pabrik atau asap kendaraan bermotor seperti itu. Nah, udara diatur yang kedua, jadi ada udara diatur suhunya sebelum masuk ke paru-paru. Artinya, udara dari luar ketika melewati rongga hidung mendapat pemanasan sesuai dengan suhu badan. Jadi, ketika masuk di rongga hidung itu, udara akan diatur suhunya sesuai dengan suhu tubuh. Sehingga nanti ketika masuk ke paru-paru ya sudah tidak ada perbedaan suhu yang tinggi seperti itu. Jadi bisa langsung diproses seperti itu. Nah, udara di dalam hidung juga diatur kelembapannya oleh selaput lendir. Jadi lendir dan rambut-rambut halus di hidung itu sangat berguna sekali ya anak-anak. Jadi kita harus bersyukur karena kita dilengkapi dengan rambut-rambut halus dan lendir yang ada di hidung seperti itu. Fungsinya bahkan kita tidak terbayangkan kan bagaimana jika tidak ada mereka berdua ini. Nah, jadi secara keseluruhan fungsi rongga hidung kita adalah yang pertama tempat masuknya udara. Yang selanjutnya ada penyaring udara melalui rambut-rambut halus dan lendir di dalam hidung, lalu sebagai indera penciuman. Paham ya tentang rongga hidung? Nah, oh iya, nanti kalian di LKS bisa buka mulai halaman 21 sampai halaman 23. Oke, selanjutnya tadi melewati rongga hidung, nah udara selanjutnya akan masuk ke faring. Nah, apa itu faring? Nah, kalau dari gambar ini, faring merupakan persimpangan antara rongga mulut
ke kerongkongan dengan rongga hidung ke tenggorokan. Jadi di sini faring itu ada di sebelah sini. Nih, seperti sini. Nah, ini merupakan persimpangan antara rongga mulut dan kerongkongan dan rongga hidung ke tenggorokan. Jadi bedakan antara kerongkongan dan tenggorokan. Kalau kerongkongan itu yang kita lewati saat makan. Jadi makanan nanti akan setelah kita kunyah di mulut, lalu masuk ke kerongkongan. Kalau yang tenggorokan itu untuk jalur udara. Jadi udara masuk ke hidung, lalu ke tenggorokan melewati faring ini seperti itu. Nah, ada suatu katup penutup rongga hidung yang disebut dengan anak tekak atau uvula yang menutup ketika sedang menelan makanan. Nah, ini. Jadi ini tonsil atau kita bisa sebutkan biasanya kok kalian sebut amandel. Nah, biasanya itu amandel di sini. Nah, ini uvula tuh yang ini. Nanti kalian coba cek sendiri di kaca di rumah masing-masing, kalian bisa lihat uvula tuh di sini. Seperti itu. Jadi itu katup untuk menutup ketika sedang menelan makanan. Nah, jadi selanjutnya ada laring atau pangkal tenggorokan. Jadi ini laring. Organ yang kedua yaitu laring yang berfungsi sebagai tempat melekatnya selaput atau pita suara. Nah, pada laring lah suara kita dapat dihasilkan. Nah, a. Guru bisa menjelaskan, kalian bisa ngobrol dengan teman, bisa bernyanyi, itu karena ada pita suara di laring. Nah, laring ini terdiri dari kepingan tulang rawan yang membentuk jakun. Ini loh jakun, kalau kalian pegang, kalau yang laki-laki jakunnya terlihat banget. Kalau di leher kalian ada tonjolan itu namanya jakun. Yang laki-laki, kalau yang perempuan tidak terlalu terlihat karena jakun itu bukan ciri-ciri sekunder dari wanita seperti itu. Kalau jakun kan yang dimiliki paling menonjol adalah laki-laki seperti itu. Nah, jakun ini tersusun dari tulang lidah, tulang rawan, dan gelang tulang rawan. Nah, pangkal tenggorokan ini ditutupi oleh katup pangkal tenggorokan atau biasa disebut epigalis. Jadi nanti ada katup-katup. Nah, salah satunya ada katup epigalis. Nanti ada epiglotis juga. Nanti kalian bisa cari. Nah, ya paham ya di laring ya berarti ya. Jadi laring ini tempat melekatnya selaput atau pita suara sehingga kita bisa bersuara. Lanjut ke trakea. Nah, atau kita biasa sebut dengan batang tenggorokan. Ini trakea. Nah, organ yang ketiga adalah trakea. Trakea terletak di depan kerongkongan dan terdiri dari tulang-tulang rawan berbentuk cincin. Pada trakea ini ada katup yang berfungsi untuk membuka dan menutup saluran pernafasan. Berikut ini adalah kerja trakea. Yang pertama, ketika sedang berbicara, katup menutup, saluran makanan tertutup, dan saluran pernafasan terbuka. Ketika sedang menelan, katup membuka, saluran makanan terbuka, dan saluran pernafasan tertutup. Jadi, ini adalah fungsi dari katup yang ada di trakea ini. Sehingga nanti ketika kalian makan kan nggak boleh berbicara. Ayo makan dulu, jangan bicara, nanti kalian keselak. Nah, situ fungsi dari katup yang di trakea ini biar kalian nggak keselak atau tersedak bahasa Indonesianya seperti itu. Jadi makanya ketika makan jangan sambil ngomong, itu benar biar nggak itu gara-gara nanti ketika kalian ngomong sama makan, nanti kalian kan ngomong kan juga perlu udara yang masuk seperti itu. Nanti kalian akan belajar mengenai bunyi pita suara dari mana, nanti kalian akan belajar di bab bunyi seperti itu. Nah, ini fungsi dari katup. Nah, ketika kalian menghirup udara, kalian bernafas, maka katup akan menutup saluran makanan dan saluran pernafasan terbuka seperti itu. Paham ya? Nah, dinding trakea ini dilapisi selaput lendir. Selnya terdapat rambut getar atau silia. Nah, rambut getar ini berfungsi untuk menolak atau menyaring debu atau benda-benda asing dari luar. Debu dan benda-benda asing dikeluarkan dengan cara bersin. Jadi, tadi hidung tadi kan ada rambut-rambut dan lendir. Itu adalah istilahnya security atau satpam pertama
debu dan kotoran atau benda-benda asing lainnya. Nah, nanti di trakea itu disaring lagi. Jadi ada pertahanan kedua atau satpam kedua gitu. Jadi Masya Allah ya, kita memiliki sistem pertahanan atau satpam yang sangat baik dalam tubuh kita. Jadi kita tidak akan apa ya namanya ya, tidak akan sakit kecuali kalau kita tidak merawatnya seperti itu. Paham ya, tetrakia ya. Oke, selanjutnya ada bronkus atau cabang batang tenggorokan. Nah, ini kan, nah bronkus tuh di bawahnya trakea, jadi trakea tuh ini. Nah, ini bronkusnya ini, bronkus. Nah, bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang menyambungkan antara trakea dan paru-paru. Hampir mirip dengan trakea, bronkus juga tersusun dari tulang-tulang rawan yang berbentuk cincin. Namun, bronkus terdiri dari dua cabang yang masing-masing cabang menyambungkan ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Jadi, bronkus ini menyambungkan ke paru-paru kanan dan ini paru-paru kiri seperti itu. Paham ya? Nah, selanjutnya ada bronkiolus atau anak cabang batang tenggorokan. Jadi, batang tenggorokan ini masih punya cabang lagi, yaitu namanya bronkiolus. Nah, bronkiolus ini merupakan percabangan bronkus yang terdapat dalam paru-paru. Jumlah cabang pada bronkiolus sesuai dengan jumlah lobus atau gelambir. Jadi, jumlah paru-paru ini ada gelambirnya. Nah, pembagiannya adalah sebelah kanan ada 3 lobus dan yang sebelah kiri itu ada 2 lobus. Seperti itu. Nah, bronkiolus ini merupakan percabangan bronkus yang terdapat dalam paru-paru. Oh ya, tadi sudah ya, berarti sudah dibahas ya, tadi sama. Nah, selanjutnya ada paru-paru yang terakhir. Jadi paru-paru ini secara keseluruhan ini paru-paru. Itu tadi terdapat 3 lobus kanan dan 2 lobus kiri. Nah, paru-paru ini dibungkus oleh selaput pembungkus pembungkus paru-paru yang disebut dengan pleura. Jadi organ-organ kita punya pembungkus atau selaput pelindung. Kalau jantung itu ada perikardium, kalau paru-paru ada yang namanya pleura. Di dalam paru-paru ini terjadi pertukaran udara kotor yang mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan udara bersih yang mengandung oksigen atau O2. Nah, pertukaran darah ini tepatnya terjadi dalam gelembung paru-paru atau alveolus yang bersentuhan dengan bronkiolus. Jadi, alveolus ini terdapat di bronkiolus ini. Seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Nah, selanjutnya tadi ada alveolus. Nah, alveolus ini terdapat di paru-paru. Alveolus merupakan saluran akhir dari pernafasan yang berupa gelembung nih. Bentuknya kan seperti gelembung udara. Nah, gelembung tersebut diselimuti oleh pembuluh kapiler. Jadi ini gelembung-gelembungnya ini. Nah, ini ada pembuluh kapilernya seperti itu. Jadi itu alveolus itu kayak akan pembuluh kapiler. Nah, adanya alveolus memungkinkan terjadinya perluasan daerah permukaan yang berperan penting dalam pertukaran oksigen dari udara bebas ke sel-sel darah dan karbon dioksida dari sel-sel darah ke udara. Jadi di sini terjadi pertukaran udara. Jadi udara yang masuk kan membawa O2 atau oksigen. Nah, dia di dalam sel-sel darah yang di dalam alveolus ini nanti akan disaring dan menjadi karbon dioksida. Nah, karbon dioksida yang di dalam alveolus ini nanti akan dikeluarkan. Jadi ketika hembuskan nafas, itu kita mengeluarkan karbon dioksida dari sel-sel darah ke udara. Jadi pertukarannya seperti itu secara mudahnya. Paham ya berarti ya? Jadi di sini alveolus itu berfungsi untuk pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida. Nah, alveolus di dalam paru-paru ini berjumlah kurang lebih 300 juta. Bayangkan paru-paru kita ini, apa namanya, jumlah alveolus itu sangat banyak, 300 juta. Nah, adanya alveolus ini menjadi permukaan paru-paru lebih luas. Seperti itu.
Jadi bayangkan ketika nanti para perokok atau mungkin perokok pasif ya paling biasanya yang paling parah. Bayangkan kalau perokok, kalau kena kanker kanker paru-paru itu yang terserang adalah alveolusnya ini. Alveolusnya rusak seperti itu. Bayangkan kalau 300 juta itu, 300 juta alveolus itu yang rusak, itu setengahnya kan sudah berbahaya kan, bahkan sedikit pun sudah berbahaya. Jadi makanya kita harus menjaga kesehatan dari paru-paru kita. Jadi untuk laki-laki jangan sampai merokok kalau bisa. Kalau bisa jangan sampai merokok. Dan yang lainnya jangan sampai menjadi perokok pasif, karena walaupun perokok pasif itu biasanya lebih berbahaya, rentan terkena penyakitnya, karena kan menghirup asap terus seperti itu. Nah, ini kita bahas mengenai proses masuknya oksigen ke dalam pembuluh darah. Nah, tadi kan kita menghirup oksigen masuk ke dalam alveolus ya, dari rongga hidung ke faring, laring, terus ke trakea, bronkus, bronkiolus, dan terakhir ke alveolus. Nah, oksigen yang terdapat pada alveolus ini, nah ini kan alveolus, itu menembus dinding alveolus dengan cara berdifusi. Nah, nanti kalian bisa baca apa itu difusi, nanti kalian bisa cari sendiri. Ya, lalu menembus dinding kapiler darah yang mengelilingi alveolus. Jadi, oksigen, nah ini menembus dinding alveolus. Setelah itu masuk ke dalam pembuluh darah kapiler tadi, pembuluh darah nih. Pembuluh darah ini kan alveolusnya, terus ini pembuluh kapilernya ya, pembuluh kapilernya. Nah, ini skemakan dengan seperti ini biar kalian mudah melihatnya. Nah, setelah masuk pembuluh darah ini diikat oleh hemoglobin. Nah, sel darahnya yang mengikat adalah sel darah merah, karena sel darah merah yang memiliki hemoglobin atau Hb yang terdapat di dalam sel darah merah, sehingga terbentuk oksihemoglobin. Jadi di sini hemoglobin dari dalam eritrosit ini ya, oksigen dengan hemoglobin akan membentuk oksihemoglobin di sini. Nah, setelah itu oksigen setelah tadi diikat oleh Hb itu akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, seluruh tubuh. Jadi diedarkan oleh pembuluh darah tadi ke seluruh tubuh. Jadi sampai sampai otak, sampai ginjal dan yang lainnya itu butuh sekali oksigen seperti itu. Nah, setelah sampai ke dalam sel-sel tubuh, oksigen ini dilepaskan. Nah, setelah sampai di seluruh tubuh ini, bagian tubuh ini, oksigennya akan dilepas oleh oksihemoglobin, sehingga nanti oksigennya lepas, terus diserap oleh organ. Nah, oksihemoglobin tadi, setelah oksigennya dilepas, akan menjadi hemoglobin lagi, atau menjadi Hb lagi. Jadi ini ikatan kimianya seperti itu ya. Nih, jadi ada hemoglobin ditambah O2, terus nanti akan menjadi oksihemoglobin seperti itu. Nah, pemecahan oksihemoglobin sehingga oksigen berdifusi dari kapiler arteri ke dalam jaringan. Seperti itu. Jadi, tidak hanya organ, jaringan pun juga perlu oksigen. Itu paham ya? Berarti ya sampai sini ya. Jadi tadi oksigen berdifusi melalui alveolus ke pembuluh kapiler, terus di pembuluh darah ini nanti akan berikatan dengan hemoglobin membentuk oksihemoglobin. Setelah menjadi oksihemoglobin akan diedarkan ke seluruh tubuh, ke jaringan, ke organ. Nah, setelah itu nanti akan dilepas oksigennya oleh oksihemoglobin sehingga akan kembali menjadi hemoglobin. Nah, nanti oksigen ini akan dilepaskan oleh oksihemoglobin menggunakan proses difusi dari kapiler ke jaringan atau organ seperti itu. Nah, oksigen digunakan untuk oksidasi. Paham ya? Ini kalau kalian bingung bisa dipelajari lagi. Di LKS juga ada kok. Paham ya? Jadi untuk organ pernafasan itu nanti kalian review lagi. Nanti ada hidung dan rongga hidung, terus ada laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan alveolus. Mekanismenya nanti kalian bisa
dipahami ya anak-anak. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Nanti kita akan lanjutkan di subbab selanjutnya mengenai mekanisme pernafasan pada manusia. Sekian untuk hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.